ASEAN ini sebenarnya berawal dari deklarasi ASEAN pada 8 Agustus tahun 1967. Saat itu ada 5 pemimpin negara dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mereka duduk bersama di aula utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand untuk menandatangani sebuah dokumen, dan berdasarkan dokumen tersebut pendengar, lahirlah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, di mana 5 menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi ASEAN itu adalah ada Malik dari Indonesia, kemudian juga ada Narciso Ramos dari Filipina, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, dari Singapura ada Raja Ratnam, kemudian dari Thailand ada Tanat Kolman. Nah, kelima tokoh negara itu yang menjembatani antara pemerintah di negara berkembang saat ini ya Del ya. Betul. Dan deklarasi ASEAN ini berisi 5 artikel yang mendeklarasikan adanya pembentukan asosiasi untuk kerjasama regional di antara negara-negara Asia Tenggara yang kemudian dikenal sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dan dalam dokumen ini juga dijabarkan Del, tujuan dan maksud dari pembentukan ASEAN itu sendiri, yakni tujuannya adalah untuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu deh. Betul. Jadi selain itu juga deklarasi ASEAN ini juga sebagai representasi kehendak kolektif negara-negara Asia Tenggara untuk mengikat diri mereka bersama dalam persahabatan dan kerjasama, dan juga melalui upaya serta pengorbanan bersama, mengamankan bagi rakyat mereka perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran. Dan Hari ASEAN tahun 2024 ini pendengar menjadi peringatan ke-57 dengan mengusung tema Connected and Resilient Community atau komunitas yang terhubung dan tangguh. Tentunya sesuai dengan tema tahun ini, maka ASEAN akan berfokus pada tonggak sejarah dan aspirasi masa depan seperti pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan ekonomi yang tangguh. Hari ASEAN melambangkan komitmen kolektif untuk kawasan yang kohesif dan makmur, serta memperkuat ikatan yang menyatukan Asia Tenggara dalam landscape global ya yang dinamis dan terus berkembang. Iya, dan kalau bicara soal perkembangan ASEAN ya Del ya, dalam pertemuan ke-10 Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung di Vientiane, Laos pada bulan Juli 2024 yang lalu, ini menjadi momentum penting bagi organisasi regional ASEAN karena ada kepentingan strategis dari pertemuan ini, yaitu untuk menegaskan identitas dan perannya di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks belakangan ini ya. Nah, untuk mempertahankan kedaulatan dan independensi, tentunya sebagai organisasi regional yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara, ASEAN telah membuktikan dirinya sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Dan melalui berbagai mekanisme dialog dan kerjasama, ASEAN juga sudah berhasil memfasilitasi interaksi antara negara-negara besar seperti misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa tanpa terjebak dalam persaingan kepentingan mereka, begitu ya Delia? Iya, hal ini juga tentunya sejalan ya San dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh ASEAN, yaitu mengedepankan pendekatan non-intervensi, konsensus, dan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ASEAN telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan integrasi regional di kawasan Asia Tenggara. Namun, dinamika geopolitik yang semakin kompleks telah menempatkan ASEAN dalam posisi yang semakin sulit. Persaingan antara kekuatan-kekuatan besar seperti yang sedang terjadi sekarang antara Amerika Serikat dan Tiongkok begitu, serta isu-isu sensitif seperti Laut Tiongkok Selatan telah menciptakan tekanan dan tantangan tersendiri tentunya bagi ASEAN. Iya, dan dalam beberapa tahun terakhir pendengar, ASEAN ini juga terus berusaha keras ya Dalia, Betul. untuk menegaskan komitmennya untuk memperkuat sentralitas dan kepemimpinannya dalam arsitektur keamanan regional. Tapi meski begitu, komitmen ini juga harus berhadapan dengan beberapa tantangan regional di kawasan Asia Tenggara, seperti misalnya persaingan dan rivalitas politik serta ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik ya. Kemudian juga pembentukan kerjasama keamanan The Quadrilateral Security Dialogue antara Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang, serta pembentukan aliansi pertahanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, tentunya ini bisa mengancam eksistensi
eksistensi ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai tentunya ya Del ya. Ya, nah dalam situasi ini tentunya pernyataan tegas Menteri Luar Negeri Indonesia menjadi penting untuk menegaskan bahwa ASEAN tidak akan menjadi alat bagi kepentingan pihak manapun. Jadi sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia juga telah lama menjadi poros utama dalam menjaga kohesi dan integritas organisasi regional ini. Dalam konteks persaingan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar, tentunya ASEAN tidak memiliki cara lain kecuali mempertahankan posisinya sebagai organisasi yang independen dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun. Posisi strategis ASEAN ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi ASEAN sebagai forum dialog dan kerjasama regional yang efektif. Iya, nah pendengar, ada yang menarik dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Laos yang berlangsung pada 27 Juli 2024 yang lalu ya Del ya, di mana saat itu terjadi pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Nah, meskipun kedua pihak ini sepakat untuk menjaga komunikasi, namun dalam pertemuan tersebut sempat diwarnai dengan saling kritik dan komplain begitu. Nah, tentunya pertemuan ini pendengar secara tidak langsung sudah menegaskan bahwa ASEAN bukan hanya menjadi penonton pasif, tapi juga sebagai fasilitator aktif dalam dinamika global. Nah, dalam konteks ini, tentunya ini penting untuk ASEAN agar bisa mengambil peran lebih proaktif lagi ya dalam memediasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, bukan hanya menjadi arena pertarungan mereka begitu. Dan peran ini pendengar menjadi tantangan yang pelik tentunya bagi ASEAN untuk menjadi lebih dari sekedar tuan rumah, tetapi juga jadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di regional ASEAN ini tentunya ya Del ya. Betul. Dan ternyata kalau dilihat ini bukan hal baru ya San ya, karena sejak lama memang ASEAN terus menghadapi tantangan kompleks untuk menyeimbangkan kepentingannya di tengah persaingan Amerika Serikat Tiongkok. Karena di satu sisi ASEAN memiliki kepentingan ekonomi yang besar dengan Tiongkok ya, kerjasama dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain banyak negara ASEAN juga yang mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan regional. Dan dalam jangka panjang kita semua berharap tentunya ASEAN bisa mengelola ketegangan antara Amerika Serikat Tiongkok, dan ASEAN harus terus mempromosikan arsitektur keamanan regional yang inklusif di mana Amerika Serikat dan Tiongkok dapat berkompetisi secara konstruktif tanpa mengorbankan stabilitas kawasan. Nah, kemudian pertemuan Blinken Wang Yi di forum ASEAN ini menjadi cermin dari tantangan besar yang dihadapi kawasan ini. Di satu sisi, ini menunjukkan relevansi ASEAN sebagai platform diplomatik. Namun di sisi lain juga menjadi ujian bagi kemampuan ASEAN untuk menjaga otonomi dan pengaruhnya di tengah persaingan kekuatan besar ini. Dan ini juga barangkali bisa menjadi momentum bagi ASEAN untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti sentralitas, lalu ASEAN bukan sekedar retorika, tetapi landasan kuat ya untuk aksi nyata dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Dan bicara soal hubungan antara ASEAN dan Tiongkok ya Del ya, hubungan ASEAN dan Tiongkok ini mungkin menjadi salah satu kerjasama regional yang paling berhasil di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia, di mana dalam kerjasama ekonomi misalnya, Tiongkok menjadi mitra perdagangan terbesar bagi ASEAN. Sementara itu, ASEAN juga merupakan mitra perdagangan penting bagi Tiongkok. Dan Tiongkok tentu berharap bisa mengupayakan pembangunan di negara-negara ASEAN dengan prinsip-prinsip persahabatan, ketulusan, dan inklusivitas. Dan kita juga tahu Tiongkok jadi yang pertama ya yang bisa mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan ASEAN dengan nilai investasi langsung dua arah mencapai lebih dari 340 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 kuadriliun rupiah. Tentu ini bukan angka yang kecil, main-main begitu ya. Dan memang pendengar, mempertahankan kesatuan ASEAN ini adalah sangat penting ya. Dan ini harus disadari juga oleh seluruh anggota ASEAN, dan kesatuan menjadi sesuatu yang sangat penting tentunya untuk menjaga stabilitas di kawasan negara-negara ASEAN. Dan untuk itu setiap negara anggota diharapkan untuk tidak menjadi proksi negara lainnya begitu. Nah, ini tentu menjadi penting bagi Indonesia juga ya. Stabilitas politik di Indonesia ini juga akan menentukan bagaimana stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Dan mendengar, itu tadi perbincangan singkat kami mengenai hubungan antara ASEAN dan Tiongkok di tengah geopolitik dunia yang sekarang ini semakin ruwet begitu ya, Dan bahkan mendekati